yang seharusnya terjadwal akan tiba pada pukul 6:30 pagi, dipastikan hilang kontak dengan pengawas lalu lintas udara, dan saat itu juga pemerintahan Malaysia langsung melakukan proses pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat MH370 ini. Hai semua sobat pecinta kisah misterius, selamat datang kembali di Mystery Stories bersama aku, Krishna Rams. Oke guys, sebelum aku melanjutkan cerita kali ini, aku secara personality ingin mengucapkan turut belasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi di dunia penerbangan Indonesia yang menimpa pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ812 yang mengalami lost contact setelah 4 menit melakukan take off dari landasan Bandara Soekarno-Hatta dan dikabarkan telah terjatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu 9 Januari tahun 2021. Hingga saat ini proses evakuasi dan penyelamatan masih terus dilakukan dan penyelidikan terhadap kronologi bagaimana pesawat ini bisa sampai jatuh masih terus diselidiki guys. Semoga mereka yang menjadi korban dari musibah ini bisa diberikan tempat yang paling baik di sisinya, dan buat segenap keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan serta kekuatan untuk menghadapi musibah ini. Oke semuanya, jadi kita lanjut aja ke ceritanya, dimana ini merupakan hasil requestan kalian dari DM Instagramnya aku yang berhubungan dengan dunia penerbangan juga nih guys. Nah, kasus kali ini adalah tragedi yang menimpa pesawat MH370 yang dikabarkan hilang secara misterius dengan membawa 239 penumpang, yang hingga saat ini kondisi pesawat ini tidak diketahui secara pasti dan tidak ada tanda-tanda di mana pesawat ini berakhir dalam pendaratan terakhirnya guys. So here the story, let's go. Oke guys, jadi pesawat MH370 ini atau pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 ini adalah jenis pesawat Boeing 777-200ER untuk penerbangan internasional yang mengangkut 239 penumpang dengan rincian 12 awak kabin pesawat dan 227 penumpang yang berasal dari 15 negara yang berbeda guys. Pesawat ini direncanakan terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandar Udara Internasional Beijing pada tanggal 8 Maret tahun 2014 silam. Dalam pesawat ini mayoritas penumpangnya merupakan warga negara Tiongkok dan pesawat ini berhasil melakukan take off pada pukul 00:41 waktu setempat. Dan pesawat ini diprediksi akan tiba di Bandara Beijing pada pukul 6:30 pagi waktu setempat. Tapi kurang dari 1 jam setelah melakukan lepas landas, pengawas lalu lintas udara kehilangan kontak dengan pilot MH370 pada pukul 1:22 dini hari dan baru memberitahukan pihak Malaysia Airlines pada pukul 2:40 waktu dini hari. Menurut pihak pengawas lalu lintas udara, pesawat MH370 ini tidak mengirimkan sinyal darurat seperti indikasi cuaca buruk atau masalah teknis lainnya sebelum pesawat ini hilang dari radar. Pesawat ini dipantau berada di ketinggian 35.000 kaki dengan kecepatan 471 knot atau setara dengan 872 km per jam, dan pesawat ini sempat turun jauh ke ketinggian 12.000 kaki dan langsung membelok tajam ke arah Selat Melaka. Kontak terakhir yang diterima oleh pengawas lalu lintas udara Malaysia dari pesawat MH370 ini adalah pada pukul 1:19 dini hari, di mana di sana ada suara co-pilot yang mengatakan alright, good night. Dan itu merupakan suara terakhir yang didengar dari pesawat MH370 ini sebelum dikabarkan pesawat ini hilang dari radar. Pada pukul 7:24 pagi waktu Beijing, pihak Malaysia Airlines mengeluarkan pernyataan kepada media bahwa sebenarnya pesawat MH370 yang seharusnya terjadwal akan tiba pada pukul 6:30 pagi dipastikan hilang kontak dengan pengawas lalu lintas udara, dan saat itu juga pemerintahan Malaysia langsung melakukan proses pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat MH370 ini. Proses pencarian pesawat MH370 ini juga disebut-sebut sebagai operasi pencarian termahal sepanjang sejarah yang menghabiskan biaya setidaknya 141 juta US dollar, di mana posisi pencarian pesawat ini difokuskan di bagian Samudra Hindia bagian selatan berdasarkan rekap hasil akhir yang telah terpantau oleh tim gabungan pengawas lalu lintas udara di dunia. Berbagai macam alat canggih dan berbagai negara juga ikut andil untuk berpartisipasi untuk mencari tahu keberadaan pesawat MH370 ini. Penemuan beberapa puing-puing yang diduga merupakan bagian dari pesawat MH370 ini tidak bisa menjelaskan keberadaan pesawat tersebut. Hingga saat ini, pesawat MH370 ini tidak juga ditemukan dan masih menjadi misteri besar dalam sejarah penerbangan dunia.
Para pihak keluarga yang merupakan keluarga dari penumpang pesawat MH370 ini pun masih berharap dengan kemungkinan terkecil bahwa keluarga mereka yang menjadi korban dari tragedi ini masih bisa ditemukan. Hilangnya pesawat MH370 secara misterius ini pun masih menjadi misteri dan memunculkan berbagai macam teori-teori konspirasi, juga dugaan-dugaan yang menjadi tanda tanya besar untuk semua kalangan. Salah satu teori yang cukup terkenal hingga sampai saat ini menjadi perdebatan adalah teori yang mengatakan ini adalah merupakan misi bunuh diri dari sang pilot. Dan teori ini merupakan teori yang paling viral sedunia. Dan aku rasa kalian juga pasti semua udah pada tahu ya dengan teori yang satu ini, di mana dikatakan bahwa sang pilot yang memiliki pengalaman cukup baik dalam dunia penerbangan ini melakukan misi bunuh diri dan menggunakan pesawat MH370 ini sebagai penerbangan terakhirnya. Tapi ya teori ini masih belum bisa dijelaskan secara pasti dan rinci dan tidak bisa dipastikan bahwa teori ini benar. Teori-teori ini pun menjadi perdebatan sengit yang bahkan mengarah ke urusan berbagai negara. Berikut ini aku akan menyampaikan kepada kalian 5 teori yang cukup aneh seputar tragedi yang menimpa pesawat MH370 ini. Let's go! Teori yang pertama adalah ditembak jatuh. Nah, pada pertengahan Maret tahun 2018, seorang pria asal Australia membuat klaim sensasional bahwa ia telah menemukan puing-puing MH370 via pelacakan visual Google Earth. Peter McMahon adalah seorang insinyur mekanik dan seorang penyelidik kecelakaan amatir yang menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya menyisir Samudra Hindia via Google Earth untuk mencari bangkai pesawat MH370 ini, guys. Menurut Peter, sebagaimana dilaporkan oleh Daily Mail, puing-puing penerbangan tersebut diklaim penuh dengan lubang peluru dan terletak hanya beberapa mil di selatan Round Island yang berada di wilayah Mauritius. Teori yang kedua adalah kronologi kecelakaan ini sengaja ditutup-tutupi oleh Presiden Rusia. Nah, teori yang satu ini menyebutkan bahwa Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin sengaja menyembunyikan penyebab kecelakaan pesawat MH370. Dilansir dari Daily Star, seorang narasumber bernama Henry Mill menyebutkan penerbangan MH370 membuat pendaratan selokan lunak di Teluk Benggala, Samudra Hindia. Hal itu diakui telah disadari sedari awal oleh Presiden Rusia. Katanya nih, satelit mata-mata yang ditempatkan oleh Rusia di Samudra Hindia melihat kumpalan puing pesawat dan alasan Presiden Rusia tidak mengangkat tangan dan mengatakan kebenaran di balik hilangnya MH370 ini adalah karena secara teknis ia beresiko mengakui spionase. Narasumber yang bernama Henry ini juga menambahkan bahwa jika sebuah kelompok pencari memberanikan diri ke Teluk Benggala, mereka akan menemukan puing-puing pesawat tanpa plaveron di dasar laut. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu penumpang misterius. Mungkin dari beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya apakah mungkin ada penumpang misterius yang mengambil alih kendali dari pesawat MH370 ini? Kalau kalian bertanya seperti itu, pertanyaan ini juga muncul bersamaan dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tinggi Amerika Serikat oleh sebagian keluarga besar dari korban kecelakaan MH370. Narasumber Andrew ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintahan Malaysia menyebutkan penumpang yang ada dalam pesawat MH370 ini berjumlah 239 orang. Padahal data resmi sebelum lepas landas penumpang yang duduk di kabin berjumlah 226 orang, di mana ada 4 orang yang gagal naik pesawat, dan jumlah tersebut ditambah dengan keseluruhan awak kabin pesawat yang sebanyak 12 orang, sehingga seharusnya total penumpang dalam pesawat tersebut hanyalah 238 orang saja. Jadi ada 1 orang dari jumlah penumpang yang terskip yang dianggap sebagai penumpang misterius dari pesawat ini. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori pesawat mengalami keretakan di bagian sayap. Bisa jadi teori ini adalah teori yang paling pro sense atau masuk akal ya, karena ada dugaan muncul retakan pada badan atau sayap pesawat sehingga mempengaruhi laju efektif pesawat tersebut. Nah, 6 bulan sebelum MH370 ini menghilang, Badan Pengawas Penerbangan Amerika Serikat memperingatkan berbagai maskapai penerbangan bahwa armada Boeing 777 beresiko memiliki masalah keretakan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan katastrofik. Lembaga Aviasi Federal mengeluarkan peringatan terakhir hanya 2 hari sebelum MH370 ini menghilang, yakni ketika ditemukan sebuah celah seluas 15 inci di salah satu armada Boeing 777 di Amerika Serikat. Namun sebuah wacana dari Daily Mirror mengklaim peringatan FAA tidak berlaku untuk jet yang hilang karena tidak memiliki antena yang sama dengan sisa Boeing 777. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Kita masuk ke teori yang kelima, yaitu dibajak. Dalam sebuah buku berjudul Beneath Another Sky, A Global Journey into History, seorang penulis sekaligus sejarawan terkemuka di dunia bernama Norman Davies mengatakan bahwa teknologi yang dirancang untuk mencegah serangan teror 9/11 mungkin pesawat itu dikendalikan dari jarak jauh, di mana pesawat ini beresiko dimanfaatkan oleh pembajak siber.
Jadi pembajak siber ini adalah pembajak yang melakukan pembajakan melalui sistem online yang akan meretas suatu situs untuk melakukan pembajakan nih guys. Nah, si Norman ini juga menyebutkan bahwa pesawat MH370 dilengkapi dengan komputer canggih bernama Honeywell Uninterpretable Autopilot yang bisa saja diretas kemudian diprogram ulang untuk diterbangkan ke lokasi rahasia. Serem ya. Norman juga mengatakan bahwa pesawat MH370 ini mungkin membawa seorang penumpang yang bersifat sensitif ke Beijing dan membuat pesawat ini menjadi subjek dari 2 upaya penculikan. Jadi maksudnya ini pesawat itu selain dibajak itu kayak upaya penculikan juga. Dan menurut Norman ini adalah pembajak tersebut melakukan aksinya itu hanya karena dia tidak menyukai untuk terbang ke Beijing. Terus ngapain juga dia naik pesawat itu ya? Kan kalau nggak suka naik pesawat terbang ke Beijing gak usah naik ya kan? Ngapain juga repot-repot beli tiket terus masuk ke pesawat itu terus nggak suka terbang ke Beijing abis itu pesawatnya dibajak. Tapi itulah dia teori yang cukup nggak masuk akal tapi ya nggak tahu, terus kasih komen kalian aja di bawah. Oke guys, itu dia tadi kilas balik tentang tragedi yang menimpa pesawat MH370, juga berikut dengan teori-teorinya. Gimana menurut pendapat kalian? Please kasih komentar kalian di bawah. Dan kalau mungkin ada teori-teori yang keskip sama aku, boleh kalian tambahkan di bawah guys, biar kita baca sama-sama. Dan di akhir kata aku mengucapkan turut berangsukawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi pesawat MH370 ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan semoga akan ada titik terang dari keberadaan pesawat tersebut guys. Oke guys, jadi seperti biasa jika kalian suka dengan video ini kasih tombol like-nya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain notification-nya agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video terbaru. Juga jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, gampang aja Krisna Rams, nggak pakai ribet. Dan thank you so much for watching this video. Sampai jumpa di next video. Bye bye.